Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 di semester 2. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu masih pada tema kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, kita bisa lihat kemajuan-kemajuan yang terjadi pada masa Bani Umayyah, ya. Nah, ada administrasi pemerintahan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan juga politik dan militer. Nah, kemarin kita sudah membahas kemajuan dalam bidang administrasi pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam hal sosial budaya. Nah, dalam hal kemajuan bidang sosial budaya yaitu ada kemajuan dalam bidang bahasa dan juga sastra, kemudian dalam bidang seni rupa, dan juga ada dalam bidang seni bangunan dan arsitektur. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bahasa dan juga sastra. Nah, mulai masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, terjadi penyeragaman bahasa. Semua menggunakan bahasa, maksudnya semua bahasa daerah, terutama dalam bidang administrasi dan pemerintahan, diharuskan menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab memahami kemajuan yang cukup, ya, mengalami kemajuan yang cukup berarti pada masa itu. Nah, selain faktor tersebut, beberapa kota besar seperti Kufah, Basrah, Damaskus merupakan pusat kegiatan pengembangan sastra di antara para ahli bahasa dan sastra yang terkenal pada saat itu. Ada Nu'mah bin Bashir al-Ansai, kemudian Ibnu Mafraq al-Hamiri, Miskin ad-Darami, al-Akhtal, kemudian ada Jarir, ada Abu Aswad ad-Duwali, di mana yang menjadikan ada titik di dalam Al-Quran, kemudian Al-Fazdak dan Ar-Ra'i. Nah, ini para tokoh-tokoh pengembangan dalam ilmu bahasa dan sastra. Kemudian dalam hal seni rupa. Nah, seni rupa yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah itu hanyalah seni ukir dan juga seni pahat, ya. Seni ukir berkembang pesat pada masa itu adalah penggunaan khot Arab kaligrafi sebagai motif ukiran. Nah, banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung. Nah, di antara kemajuan dalam bidang ini dapat dilihat pada dinding Qasr Amroh, yaitu Istana Mungil Amroh, sebuah istana musim panas yang terletak di daerah pegunungan sebelah timur laut Mati, sekitar 50 mil dari kota Amman, Yordania, yang dibangun oleh Khalifah Walid Abdul Malik. Nah, kemudian ada seni bangunan arsitektur, ya. Nah, para penguasa dinasti Bani Umayyah tidak hanya mampu menjalankan pemerintahan dan persoalan-persoalan politik militer, mereka juga memiliki cita rasa seni yang tinggi, terutama cita rasa dalam seni bangunan. Oleh karena itu, banyak para penguasa dinasti Bani Umayyah yang mahir dalam seni arsitektur. Nah, mereka mencurahkan perhatian demi kemajuan bidang ini. Di antara hasil kreativitas sebagai bentuk perwujudan cita rasa seni rupa itu adalah berdirinya sejumlah bangunan-bangunan yang megah. Misalnya ada Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, yang terkenal dengan Quba As-Sakhra, yaitu kubah batu yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 691 Masehi. Bangunan itu merupakan salah satu peninggalan terindah dari masa kejayaan dinasti Bani Umayyah. Juga ada Masjid
indah dengan gaya arsitektur tinggi ya, yang terdapat di Damaskus yang dibangun oleh Khalid bin Abdul Aziz sebagai masjid istana. Nah, ruangan masjid ini dihiasi oleh berbagai ornamen yang terbuat dari batu pualan atau marmer dengan bentuk mosaik yang indah. Nah, alhamdulillah pembahasan pada kesempatan kali ini sudah kita selesaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.